Kadang-kadang teman-teman BUMN itu saya suka bilang gini, mungkin ini saksinya semua. Kalian beruntung ada saya yang pasang badan buat kalian. Saya selalu ulang. Kalau ada tekanan dari pejabat politik, anggota oknum DPR atau siapapun, bilang Ahok nggak kasih. Kamu nggak usah jadi orang jahat, karena kamu bisa dipecat. Mumpung kamu ada saya bilang, kamu jual nama saya akan lawan mereka. Saya bilang, kenapa saya sampaikan seperti ini pada mereka? Teman-teman ini kan punya anak, punya kredit rumah, punya keluarga. Dia takut lawan penguasa kalau dipecat. Kalau saya kan memang hobinya gitu Pak. Itu aja Pak. Jelasin ya Pak. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan membuat pencerahan buat kita semua ya Pak. Oke. Kan banyak masyarakat itu masih curiga aja sama Pertamina. Padahal ternyata seperti yang sudah dijelaskan harusnya nggak perlu curiga lagi sama Pertamina. Dan semangat Anda tuh memperbaiki bangsa negara ini harusnya Anda tuh jadi presiden. Lebih cocok lagi tuh. Jadi saya doakan itu ya Yang Mulia. Terima kasih. Itu aja Yang Mulia. Iya, saya kira yang terakhir itu tidak perlu disampaikan di persidangan. Gitu ya. Ini persidangan bukan hal yang untuk politisasi. Baik, ada yang masih bertanya? Silakan. Pak Ahok, selamat sore. Tanya juga ya? Satu aja Pak. Terima kasih Pak sudah hadir ya. Selama Pak Ahok menjabat dari 2019 sampai 2024, pernah nggak Pak ada laporan kepada Pak Ahok bahwa Muhammad Riza Khalid itu memaksa sewa terminal BBM Merak milik saya? Saya tidak pernah. Baik. Kenal juga nggak pernah sih Pak. Baik. Terima kasih Pak, itu aja. Terima kasih atas kehadiran hari ini ya Pak. Cukup ya, saya kira dari penasihat hukum. Selanjutnya, hati-hati. Pak, ada pertanyaan? Silakan. Pak Mul. Ya Pak. Iya Pak, punya Dewan Komisaris lengkap dengan komite juga Pak. Harus melalui direksi holding Pak. Holding. Nah, karena kalau mau mengganti mereka, RUPS itu yang tanda tangan dirut holding Pertamina Pak. Oh sering Pak, tiap bulan pasti rapat Pak. Karena kita mau sinkronisasikan, memonitoring rencana kerja anggaran perusahaan. Jadi waktu menyusun RKAP itu masing-masing departemen atau subholding atau cucuk cicit perusahaan, dia susun dengan komisarisnya. Kami yang menjadi mengawasi, karena kita pengen sinkron seluruh subholding. Sama sih powernya sih Pak. Komisaris mereka juga powerful untuk mengoreksi Pak. Ya, Kak. Ya, mohon maaf Pak Hakim. Jadi kami sangat powerful ketika menyusun RKAP. Rencana kerja anggaran perusahaan. Jadi sampai cucu cicit perusahaan harus lapor pada kami, kita biasanya seminggu, kami berhak menolak kalau yang dimaksud mereka itu tidak sesuai dengan target dari holding. Nah. Tiap bulan pasti rapat sekali Pak. Lengkap Pak, sampai rekaman suara semua lengkap. Ya,
Semua tertulis di kolom kalau kami rapat, bahkan kami di kolom selanjutnya ada batas tanggal dia harus kerjakan dan siapa yang bertanggung jawab untuk kerjakan. Misalnya Patra Niaga, begitu ada perintah ke sana, langsung ditunjuk di rut PT Patra Niaga, tanggal sekian harus selesaikan. Itu rapat itu semua sangat jelas Pak. Sejak di zaman saya itu semua kolomnya jelas Pak. Saya memang kadang-kadang kalau dapat laporan Pak, kita begitu membahas monitoring RKAP, pasti mau nggak mau begitu dia capai akan dia cerita operasional Pak. Nah dengan pengalaman saya di bisnis, pengalaman saya di politik, biasa kami memberikan saran kepada mereka. Bagaimana menyelesaikan masalah. Misalnya contoh Pak ya, ada masalah hulu soal pengeboran. Masyarakat menolak. Ini alat sudah masuk. Kami lihat kenapa tidak sesuai RKAP. Harusnya mesin bor itu sudah dapatin, udah mulai produksi. Lalu mereka laporkan kepada kami, Pak ternyata di lapangan itu ada masalah. Masyarakat klorin golok, klorin apa tidak mau. Direksi kadang-kadang nggak mau risiko Pak. Ada dengan polisi. Nah kami yang punya networking ini kami biasa bantuin, kasih tahu. Temuin siapa untuk bisa selesaikan kayak gitu Pak. Mereka kalau ada investasi yang besar harus lewat komite investasi. Kayak beli kapal, RKAP tetap masuk ke holding Pak. Karena ada putusan kami ada pembagian, saya lupa angkanya. Investasi sekian juta bisa diputuskan oleh Dekom. Udah sekian harus naik kepada kami. Bahkan ya misalnya saya sampaikan tadi peraturan pemerintah yang baru dari BUMN. Untuk 500 juta ke bawah tidak perlu ke kami. Selama itu organik dan sesuai RKAP dia putuskan sendiri Pak. Ya. Kita tidak campurin urusan operasional sampai detail Pak. Kecuali dia rugi Pak ya. Makanya saya bilang kami cuma mengawasi arus kas. Setiap minggu bahkan setiap hari ketika saya minta secara digital keuangan, saya mengawasi arus kas. Misalnya contoh Pak, kami penghasilan hampir mungkin 80% rupiah. Kita beli dolar Pak, kan tadi dolar naik gimana? Kita mesti koordinasi sama BI. Belinya bagaimana? Sekaligus atau cicil atau satu tempat, itu semua dimonitor oleh holding. Kita tidak pengen mereka taruh dolar terlalu banyak, dia deposito terlalu banyak, itu akan merusak sistem. Karena tugas saya ditugaskan Presiden waktu itu adalah mengamankan devisa Pak sebetulnya. Salah satu yaitu Pak,